eksplorasi. Oke, sobat eksplorasi durian Nusantara. Jadi beberapa waktu yang lalu, waktu ke belakang kita banyak banget DM masuk menanyakan, terutama menanyakan tentang bisa nggak sih nanam durian di lahan yang sempit. Kita cuma punya lahan sedikit di belakang rumah, terus bisa nggak? Ya sebenarnya sih, jujur saya juga nggak tahu ya, itu bisa atau enggak. Cuman kita ada satu pohon ini di belakang rumah. Jadi dia udah cukup besar, kalau nggak salah usianya sekitar 7-8 tahun dan dia sudah mulai besar gitu. Cuman kita nggak tahu apakah bisa dibuahkan atau enggak gitu kan. Pertanyaannya apa bisa berbuah atau tidak kita nggak tahu. Kalau tumbuh ya mungkin tumbuh saja gitu. Sebagai contoh ini kita coba sekarang nanya sama teman kita, petani Gen Z lah ya, karena dia masih muda tapi dia juga sudah banyak informasi dan ilmu tentang bertani durian. Let's go, coba kita. Oke, guys, kita coba perkenalkan dulu sebelumnya. Ini Kang Azau, salah satu petani durian made in Indonesia. Ini petani muda yang memang cukup banyak. Gua sebetulnya campuran. Bapak gua dari Thailand. Coba ngomong Thailand. Lang tungkap nang neuy, wang seung teu vậy. Jadi kita impor langsung dari Thailand. Kaki ya Kang Azau. Siap. Buat teman-teman semua, sahabat-sahabat eksplorasi durian Nusantara, kita nih sekarang posisi ada di belakang rumah ya kan? Iya. Jujur kalau aku pribadi sih belum begitu mengerti ya, belum begitu pandai, belum begitu paham tentang bagaimana sih bertani durian. Banyak lah yang saya perlu pengen tahu tentang bertani durian. Okay. Nah, sampel tersederhana yang banyak banget nanya di DM, di chat, termasuk WhatsApp ke admin kita, Kang, saya pengen nanam durian, bisa nggak ya? Saya cuma punya lahan sedikit di rumah. Saya belum bisa jawab iya bisa atau enggak gitu. Okay. Walaupun saya lihat memang bisa tumbuh, tapi bisa dibuahin atau enggak kan kita nggak tahu ya. Iya benar. Nah, menurut Kang Azau kumaha? Lahannya segimana dulu? Rata-rata sih mereka bilang belakang rumah ya, itu kan. Oke, kalau misalkan belakang rumah untuk skala kebun itu menurut saya beresiko ya. Oke. Karena balik lagi durian itu kan paling aman itu 10 meter lah. 10 meter ke 10 meter itu paling aman kalau untuk skala kebun. Jarak antar pohon? Iya, jarak antar pohon. Tapi kalau misalkan kalian cuma punya lahan sedikit, misalkan di belakang rumah atau di halaman rumah, mau nanam 1-2 pohon bisa. Oke. Dan salah satunya ini, pohon yang ini durian blackthorn. Oh, blackthorn Oci berarti nya? D200. Iya, D200. Oke. Ini ibaratkan kita ditanam dengan lahan kecil aja ya, karena ini semuanya udah disemen kan. Iya, ini pelur begini semua gitu ya, kan. Tapi kan dibikin tempat yang agak nyaman dulu nih buat pertumbuhan si pohonnya. Nah, nanti kan pemupukan pun kemarin gue bingung ya untuk pemupukan pohon ini. Pada akhirnya gue kocor di sini. Tapi penanganannya ekstra air. Karena kebutuhan pohon durian lagi berbuah itu minimal 200 liter per pohon. 200 liter per pohon Per hari. Kalau hitungan teorinya. Usia pohon Di yang atas sudah mau berbuah. Ya, di atas 5 tahun. Oh. Udah agak gede lah. Bentar, tadi Kang Azau bilang sistem pemupukannya dikocor. Iya. Memang dalam prosesnya sistem pemupukan itu ada berapa metode? Banyak metodenya. Ada yang dikubur, ada yang cuma tabur, ada yang di foliar itu disemprot ya. Nah, ada yang dikocor. Kalau aku maksain ini dikocor dulu. Karena kalau di foliar kita kan belum punya alat yang bisa menjangkau sampai atas kan. Iya, kalau sekarang mah ada metode dronisasi. Iya, kita kan belum. Nah, untuk satu ini ya rumah masa pakai drone. Iya, benar. Lahan segini ya kita manfaatin. Jangan sampai petani itu cuman habis akal dengan teori. Kita punya praktek-praktek yang lain kok yang bisa kita aplikasiin ke pohon. Ada metode lain. Iya benar. Ini kesini dikocor. Yang penting tiap pagi kita siram banyak. Pagi. Dalam sehari berapa kali nyiram? Kang, bagusnya. Pagi aja ya. Kalau lagi sekali doang. Ya. Tapi 200 liter gitu. 200 liter. Kalau secara teori ya hitungannya. Kan kita juga nggak ngitung. Yang penting kalau metode dari Pak D kita yang ada di Pati, Pak Agus Widodo tuh menyarankan kalau kita nyiram sampai sini banyak nih, sampai istilahnya apa ya? Naon ya, bahasa Sunda nama ngeyembang teh. Ngeyembang Kayak pokoknya penuh sini sampai benar-benar terserap dulu, masukin air lagi. Jangan dipaksain sampai meluber-luber. Jadi kita fokusnya di sini aja. Karena dengan area sampai terbatas nyerap, ya. Iya, airnya terbatas, jadi sampai nyerap aja. Yang penting air masuk banyak. Dan posisinya kalau ketika lihat apa istilahnya kalau ini lagi berbuah mata ketam, stressing air dulu, jangan sampai disiram dulu.
Oh, pas keluar mata ketam jangan disiram dulu biar dia stres. Akhirnya keluar nantinya pecah gitu mata ketamnya. Nah, jadi misal kita udah masukin pupuk prageneratif ya, pupuk pembuahan awal. Nah, kita masukin, tapi airnya di stressing dulu, dikit-dikit masuknya. Nah, nanti setelah jadi mata ketam atau bakal buah yang keluar, bakal bunga lah, bakal bunga yang keluar, itu tahan dulu air. Misalkan yang tadinya kita nyiram tiap hari, jadi 4 hari sekali. Oh, tapi tetap ada penyiraman. Cuman stressing dulu. Lebih baik sih seminggu nggak disiram. Tapi mau mati? Enggak. Kita lihat kondisi pohonnya dulu. Oh, kalau daunnya maksudnya masih hijau, masih segar lah ya. Masih segar, itu aman. Kalau udah mulai agak yang banyak yang menguning, dia udah minta minum. Oke. Itu ya. Berarti benar-benar kita harus mengetahui kondisi si pohonnya sendirinya. Istilahnya harus apa ya? Harus berkasih dengan pohon. Berkasih. Karena kalau pohon itu makhluk hidup harus kita sayang. Cuman kan dia nggak bicara doang. Iya sih. Jadi harus bisa lihat kalau daun udah banyak agak yang kuning berarti dia perlu air. Saya sih kalau lihat pohon durian bicara, sieun kan? Kurang lompat. Oke, berarti pada dasarnya secara umum bisa disampaikan bahwa si pohon durian walaupun di area yang terbatas tetap bisa berbuah. Hanya mungkin proses perawatannya ada ekstra lah ya dengan kondisi-kondisi yang ada. Harus lebih diperhatikannya itu. Karena kan balik lagi kalau Mas Alif bilang kan durian itu perlu singgah sana, perlu diperlakukan layaknya raja. Jadi ketika daun kayak gini aja, daun berseberangan sama pohon yang lain, bahkan akhirnya kan ini tinggi banget. Dia ngejar dulu sampai atas karena balik lagi dia nggak mau dikalahin sama pohon yang lain. Akhirnya akhirnya ke atas. Nah kalau ini misalkan nanti ngeganggu tempat orang lain atau ke tetangga, ya kan kita bisa potong dulu. Ya pruning samping ini. Ya. Saya juga tahu bahasa-bahasa sedikit lah tentang perdurianan kayak pruning itu ya memangkas beberapa dahan yang menurut kita tidak layak untuk dibuahkan atau dipajang. Oke, berarti secara sederhana bisa kita ambil kesimpulan bahwa durian tetap bisa berbuah di area sekecil apapun dengan keterbatasan yang dimiliki, tapi bukan untuk skala besar gitu ya. Iya. Dengan perawatan yang ekstra. Begitu sahabat durian eksplorasi. Nah ini contohnya aja Kang Rizky. Tuh. Ini kan lagi ada bakal bunga tuh, banyak. Oh iya. Ini udah mau berbuah. Oh udah banyak ya? Iya, udah banyak. Lumayan. Yang penting adalah ketika udah mulai muncul mata ketam, kita langsung segerakan masuk untuk pupuk generatif. Ya, untuk pupuk pembuahan itu harus segera masuk kalau ada mata ketam keluar. Terus pruning itu adalah nomor 1. Kita harus pruning dulu, biar nanti untuk penyinaran pembuahannya, penyiangan lah istilahnya, penyiangan pembuahannya maksimal. Total ya maksimal. Ya, mungkin gitu. Seperti itu sahabat eksplorasi durian Nusantara. Jadi informasinya bisa kita sampaikan bahwa jangan ragu untuk mulai bertani, jangan ragu untuk mulai menanam. Sambil berjalannya waktu kita akan terus belajar terkait perdurianan di Indonesia supaya eksplorasi durian Nusantara bisa memberi edukasi pada teman-teman, pada sahabat-sahabat semua di sana. Karena banyak orang juga kita tuh kekurangan SDM ya, kan? Ya masalah ilmu untuk ilmu titen sih belum pakemnya belum ketemu nih, belum selaras. Masih banyak pola yang mereka pakai beda-beda gitu. Iya, tergantung masing-masing. Yang penting kan tujuan kita sebetulnya sama ya, biar hasil panen kitanya bagus. Dan yang terpenting adalah pemupukan dan air. Pemupukan dan air. Terus cari informasi terkait edukasi perdurianan yang ada di Indonesia di channel kita di Eksplorasi Durian Nusantara, baik di Instagram, TikTok, Facebook ataupun WhatsApp yang kita punya di Norbert Admin. Mungkin sampai ketemu di edukasi berikutnya. Salam Eksplorasi Durian Nusantara, bikin Indonesia. Mendunia. Sip.